Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iza Rosidi, NPM 21901052114. Kali ini saya akan menjelaskan tentang refrigerator kulkas. Pengertiannya, kulkas adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas merupakan teknik penyimpanan makanan populer di negeri maju dan bekerja dengan menurunkan tingkat reproduksi bakteri. Perangkat demikian digunakan untuk mengurangi proses pembusukan bahan pangan. Mesin pendingin yang menjaga suhu beberapa derajat di atas titik beku air. Kisaran suhunya yaitu untuk penyimpanan makanan mudah busuk adalah 3-5 derajat Celcius atau dalam nilai Fahrenheit 37-41 Fahrenheit. Prinsip kerjanya yaitu sistem kerja lemari es dimulai dari bagian kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak pada saat dialiri listrik. Motor kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada bahan pendingin. Bahan pendingin yang berwujud gas apabila diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti itu memungkinkan refrigeran mengalir menuju kondensor. Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran cair bertekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler. Dengan begitu, refrigeran akan naik ke evaporator akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler. Jadi, saat refrigeran akan naik ke evaporator, terjadi ada tekanan kapilaritas, yaitu yang dilakukan oleh pipa kapiler tadi. Refrigeran cair akan menguap dan wujudnya kembali menjadi gas yang memiliki tekanan suhu yang sangat rendah. Akibatnya udara di sana dingin dan terjadi di antara evaporator menjadi bersuhu rendah. Akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Bagian-bagian kulkas yaitu pertama kompresor merupakan bagian terpenting dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu dengan kompresor kulkas yaitu memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua, kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Jenis kondensor yang banyak digunakan pada teknologi kulkas saat ini adalah kondensor dengan pendingin udara yang digunakan pada sistem refrigerasi kulkas. Selanjutnya yaitu filter atau saringan, berguna untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian evaporator tadi menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan mendinginkannya. Sesuai fungsinya, evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat yaitu tembaga dan aluminium. Yang kelima, termostat, yaitu banyak sebutannya antara lain temperatur kontrol atau cool control. Apapun sebutannya, termostat berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Bisa dikatakan, termostat adalah saklar otomatis berdasarkan pengaturan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan pengaturan suhu termostat, secara otomatis termostat akan mati atau memutuskan listrik ke kompresornya. Yang keenam, heater. Heater adalah seluruh bagian hampir dari kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas atau heater. Heater atau pemanas itu berfungsi untuk mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. Yang ketujuh, fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin pada kulkas. Ada dua jenis yaitu fan motor evaporator, yaitu
Fan motor yang berfungsi mengembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas. Yang kedua, fan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi mengisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi mendingin kompresor. Yang ke-8, overload motor protector adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sakring yang dapat menyambung dan memutus aliran listrik. Selanjutnya, bahan pendingin refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin ini sangat beragam. Jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Bahan-bahan pendingin atau sintetik refrigeran mengandung H, hidro, C, kloro, V, fluoro, dan C, karbon. Di Indonesia, pendingin sintetis ini lebih dikenal dengan istilah freon. Bahan pendingin yang mengandung fluor atau freon antara lain adalah R12, R22, R13. Yang pertama, R12 atau CFC, klorofluorokarbon, yang digunakan sebagai pendingin kulkas, dispenser, dan AC mobil. R22 CHFC, hidroklorofluorokarbon, yang digunakan untuk penyejuk ruangan atau AC. R13 atau HFC, hidrofluorokarbon, yang digunakan pada kulkas, dispenser air, AC mobil, dan AC ruangan. Berikut parameter lingkungan refrigeran. Parameter R12 perusakan ozonnya 1,0, R22 0,06, R134 0, HC 0. Pemanasan global 1500, R22-nya 510, R134 420, HC-nya 3. Umur atmosfer 130. Kalau R12 130, R22-nya 15, R134 16, HC-nya yaitu kurang lebih 1. Berikut presentasi dari saya, Muhammad Iza Rosyidi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.